Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani. Sebelum kita beraktivitas saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Awas, jaga mulut kita, saudara. Mulut harimaumu. Saudara, seorang politisi sering melontarkan ungkapan ini, saudara. Tujuannya sangat baik, mengingatkan setiap orang untuk berhati-hati dengan mulut. Mulut bisa membawa kita ke penjara, saudara. Bicara mulut sama juga dengan bicara jari jemari kita. Saudara, di atas handphone jari jemari kita seperti mulut yang bisa menebar racun yang berbisa. Salah seorang para penulis filsuf dunia dari Romawi kuno yang hidup di tahun 50-an, dia berkata begini: kita memiliki dua telinga dan satu mulut, karena itu kita bisa mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Saudara dikasihi Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, saudara. Apa yang dimaksud dengan perkataan kotor? Perkataan kotor yang merusak, yang beraroma kebencian, saudara, yang menyudutkan seseorang, yang menyemburkan kelemahan orang, yang menimbulkan kegaduhan di sana sini, menyampaikan kata-kata menyakiti hati orang lain, yang melemahkan iman orang lain, saudara, yang menerbitkan rasa permusuhan, mengobrol dosa, kejahatan orang lain, saudara. Perilaku seperti ini bukanlah ciri atau watak seorang anak Tuhan. Berapa banyak konflik terjadi dalam rumah tangga, di kantor, di tempat kita bekerja, di antara teman-teman pergaulan kita, bahkan hingga di gereja, hanya karena kita gagal menjaga mulut kita. Apa yang disampaikan seorang filsuf tadi, filsuf Romawi, adalah fakta yang semestinya menjadi perenungan kita bersama, saudara. Tuhan menciptakan dua telinga, tetapi mengapa hanya satu mulut? Pasti ada maksudnya, saudara. Ada tujuannya, yakni supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jika harus berbicara, berbicaralah yang membangun. Kita tidak dilarang untuk berbicara dengan siapa saja, saudara. Komunikasi dibutuhkan untuk membangun relasi atau hubungan. Tanpa berbicara, bagaimana orang bisa memahami maksud kita? Ada banyak masalah juga dalam berbicara. Semakin banyak bicara, potensi kesalahan juga semakin besar, saudara. Itulah sebabnya ada iklan yang menyerukan, sedikit berbicara banyak bekerja. Menasihati kita jangan terlalu banyak bicara, saudara. Lebih banyak bekerja. Lebih baik banyak bekerja, banyak karya, maka semakin banyak kebaikan yang kita hasilkan. Jika kita harus berbicara, pakailah narasi atau kalimat yang baik, yang halus, yang sopan. Intinya mendatangkan keteduhan bagi yang mendengarnya, saudara. Pilihlah diksi atau kata orang senang mendengarnya. Mungkin saudara bos atau atasan di
perusahaan atau di tempat bekerja. Ketika kita memberi instruksi kepada bawahan kita untuk mengerjakannya, pilihlah kalimat yang menyejukkan, tidak bernada perintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misalnya, tolong ambillah saya kursi. Begitu kata kita selaku atasan kepada pembantu di kantor. Ketika itu dilakukannya, sampaikan ucapan terima kasih ya. Bukankah itu sangat menyejukkan? Ada perasaan dihargai oleh majikan. Apakah yang hilang milik kita pada saat berkata demikian? Tidak ada, bukan. Siapa mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia? Teduhlah rumah kita, nyamanlah kantor kita, damailah gereja kita jika kita berbicara bijak. Haleluya. Banyak orang mendapatkan kasih karunia. Maksudnya ada kuasa Allah yang tergambar dari sikap kita, saudara. Ada hadirat Tuhan yang dirasakan teman bicara kita. Ada suasana surga yang mengelilingi tempat di mana kita bicara. Indah. Saudara, mari mulai kini bicara yang teduh, yang membangun, yang membawa kasih karunia. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, pagarilah seluruh tubuh dan jiwa kami dalam melaksanakan aktivitas kami pagi hari ini. Berkati, tutup bungkus, lindungi Tuhan seluruh para pendengar yang mendengarkan program Santapan Rohani pagi hari ini. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang memimpin setiap perjalanan aktivitas kami. Berikan kesehatan, sembuhkan dari segala penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara, program Santapan Rohani setiap hari. Haleluya. Amin.